Dan ini saya Saya tambah aja nggak ngerti ya. Ini karena memang tuduhan NII-nya ini kan santer banget. Bahkan Saifuddin Ibrahim aja menuduh Al Zaitun itu NII kan. Dia mengaku sebagai panglima. Cuman kemarin ada saya lupa tanya sama si Kang Barma ya. Dia kan bilang dia ini Menteri Pendidikan urusan apa kemarin kemahasiswaan ya. Apa? Nah memang karena jabatan-jabatan itu bikin ngeri ya. Ini saya Menteri urusan apa kemarin ya kemahasiswaan ya pramuka atau apa ya? nggak layak seorang Imam Supriyanto yang disebutnya sebagai DPO ya, sebagai buronan, ya tadi itu kan udah judul kita itu buronan Polres Sumedang, nggak layak untuk dipercaya. Masa DPO bisa diundang oleh sebagai narasumber TV-TV nasional, memalukan. Dan negara membiarkan, ya, polisi membiarkan, kabar reskrim membiarkan, memalukan. Negara nggak bisa begitu dibiarkan DPO, orang yang dicari-cari malah tampil di layar televisi, diundang ya berkali-kali, nggak ada tindakannya, ya nggak ada Mahfud MD itu ngomong, ya nggak ada kabar reskrim itu ngomong gitu, ya nggak ada perintah untuk penangkapan. Jadi nah, Imam Supriyanto ini justru kan dikenal, dia ini kan aktif dalam NII sebelumnya ya, di KW 9. Dia ini punya jabatan justru ya. Nah, ini kenapa ini justru nggak ditangkap kalau dia berkoar-koar menyatakan Panji Gumilang sebagai NII ya. Betul ya. Justru polisi mesti tangkap. Iya, kan Dia ngaku sendiri ya, dia ngaku sendiri dia iya, bekas itu komandannya. Iya, dan ini kan rakyat Indonesia memalukan, bodohnya begitu, kok dibodohi seorang DPO, dianya sendiri yang punya jabatan di NII KW 9, malah ini nggak ditangkap. Nah, ini justru yang mesti dikorek abis gitu, apa aja yang udah dilakukan. Dan sampai saat ini ya tadi, jangan-jangan kesaksiannya Panji Gumilang mau membersihkan Al Zaitun dari para NII ini semua, ya, sedangkan dia masih mau bertahan, termasuk si Ken Setiawan, jangan-jangan yang sudah apa sih namanya, sudah sakit hati, barisan-barisan sakit hati nih yang Nah, kalau mau saya sarankan sekalian ini tanya sama alumni Al Zaitun, coba bicarakan dengan para alumni-alumni lain. Nah, kita bersatu, sering masuk, hubungi di Zoom ini, nanti kita bicarakan, kalau bisa galang, kapan kita demo, mulai dulu dari nggak apa-apa, 500 dulu, 1000, sampai puluhan ribu, bahkan nanti jutaan. Betul. Orang kita buka Kita terus bisa kerjasama tuh Al Zaitun dengan Galarua supaya kita nanti jadikan ini sebagai toanya kan. Ini kan kita internasional ini Pak Adam. Nah, coba bicarakan dari kalangan-kalangan Al Zaitun. Jadi nanti kita rancang, kita bongkar semuanya ini yang terjadi kebobrokan di negeri ini sekalian ya, jangan. Ayo, ini pertanyaan saya sebentar sebelum ke Pak SK ya, lalu Pak iPhone. Pak Adam, di sana setiap minggu ada diajarin Pancasila, tentang ada apa mata kuliah Pancasila atau apalah mata pelajaran Pancasila, ada Pak Adam? Ada Pak, moral Pancasila. Itu satu seminggu berapa jam? Seminggu. Yang mana dulu, yang tingkat SMA atau tingkat kuliah? Mulai diajarin Pancasila mulai tingkat apa itu? Dari PAUD Pak, suruh hafalin lagu Indonesia Raya 3 stansa itu dari PAUD. Wah, saya Indonesia Raya ya cuma 1 stansa dulu waktu SD, coba bayangin. Ini Al Zaitun 3 stansa loh. 1 apa setengah Pak? Biasanya kan makanya setengah, Pak, ngomongnya kan bilangnya setengah. Iya, kalau ini 3 stansa dari PAUD ya. Terus Pancasilanya itunya setiap minggu berapa jam belajar Pancasila? Kalau Pancasila, kalau yang saya alami, saya kan dari MTS ya Pak, MTS, ya. MA. MTS itu SMA ya? SMP ya. Kalau MA itu SMA. Kalau MA itu SMA. Ya, jadi dari SMP sama itu aja. Sesuai ini kurikulum dari Diknas Pak. Jadi tetap ada pelajaran Pancasila. Di dalam Pancasila itu dia jadi mengakui bahwa bendera kebangsaan, bendera Indonesia semuanya, begitu. Undang-undang pembukaan semuanya. Habis itu disahirkan lagi tadi dengan sebelum belajar Indonesia Raya 3 stansa itu setiap sebelum kita mau belajar itu harus dinyanyikan. Nah kayak gitu Pak, mana ada yang NII sebagai itu Pak?
Dan ini saya Saya tambah aja- nggak ngerti ya. Ini karena memang tuduhan NII-nya ini kan santer banget. Bahkan Saifuddin Ibrahim aja menuduh Al Zaitun itu NII kan. Dia mengaku sebagai panglima. Cuman kemarin ada saya lupa tanya sama si Kang Barma ya. Dia kan bilang dia ini Menteri Pendidikan urusan apa kemarin kemahasiswaan ya. Apa? Nah memang karena jabatan-jabatan itu bikin ngeri ya. Ini saya Menteri urusan apa kemarin ya kemahasiswaan ya pramuka atau apa ya? Enggak, saya dengar gini Pak Paul. Jadi saya dengar wawancara alumni juga ya. Jadi memang Al Zaitun itu pernah menjadi jadi sebutlah banyak kegiatan NII ya itu dilakukan juga di Al Zaitun. Tetapi selanjutnya NII itu udah selesai, udah bubar gitu. Dimulai dengan pemecatan pegawai iya. Al Zaitun yang terkait terlibat dengan NII. Pak Paul, sebelum saya turun, Pak Paul, tolong dibaca chat tadi, Pak Paul. Ada urgent banget ya. Ada yang nggak boleh saya ungkapkan di sini. Saya minta ke Pak Paul tadi di chat Pak ya. Di mana? Di chatting. Setting mana? Ini chattingan Pak. Chattingan ini set Zoom. Iya, pribadi untuk Pak Paul. Karena Japri. urgent banget Pak. Yang berhubungan dengan juga yang Oh iya bisa. Caranya gimana ngirimnya nih? Bapak kirim sini lagi, balas itu aja Pak. Yang Bentar, caranya saya. gimana nih? Bentar. Oke, dah. Bapak tunjuk nama saya. Ya udah. Ya langsung Pak SK. Oke, Pak Paul. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Jadi sebelum saya bertanya, ya jadi sebenarnya ini nanti juga bisa jadi pertanyaan dan saya ingin mengungkapkan data-data ya untuk para Pancasilais dan nasionalis juga terutama untuk kalangan Al Zaitun. Jadi ya kita berharap mesti ada perlawanan karena ini kelihatannya akan dilakukan oleh para pejabat negara yang pro kepada MUI, ya model-model Mahfud MD, Maruf Amin, ya, yang justru akan mengkriminalisasi Al Zaitun, diambil alih, ya. Nah, kelihatannya akan seperti itu, begitu dicari-cari semuanya, dikorek-korek semua kesalahan apa yang bisa diambil, ya nggak bisa dari NII, ya dia fitnah NII, ya dari penistaan. Nah, nanti kita sih berharap kalau bisa sebelum dilakukan kriminalisasi ini, galang kekuatan Pancasilais dan nasionalis ini justru bagus nih, lakukan perlawanan kepada para kadrun MUI dan pejabat-pejabat negara yang memakai jabatannya itu untuk menghancurkan para Pancasilais dan nasionalis, begitu ya. Nah, jadi kita berharaplah siapa tahu bisa terus berkomunikasi dengan kita. Gimana kalau bisa demo besar-besaran ya ke istana, tunjukin ya supaya yang ambil alih ini TNI dan polisi, jangan lagi orang-orang sipil seperti Mahfud MD untuk ambil alih penanganan Panji Gumilang, pasti nggak akan fair itu, ya akan berat sebelah. Nah, jadi justru mesti tunjukkan show kekuatan kita juga ya Pancasilais dan nasionalis, dan saya yakin ini banyak bisa puluhan juta orang yang akan bersimpati terhadap Panji Gumilang, dan bisa jadi ini jadi perubahan yang besar buat Indonesia begitu ya, untuk benar-benar menegakkan Pancasila dan membongkar setiap siasat-siasat trik-trik yang memang para kadrun ini ya yang kelasnya recehan banget begitu ya. Nah, jadi saya mulai dulu dari datanya. Ini kan mulai dari judul kita DPO dan TV One. Jadi ini kan mulai dari Anies Khairunisa ya, anaknya Panji Gumilang, yang menyerang balik Imam Suprianto ya. Dia bilang Indonesia dibohongi seorang buronan ya. Jadi menurutnya Imam ini, Suprianto ini sudah berulang-ulang kali diundang menjadi narasumber di sejumlah media nasional. Patut dipertanyakan kredibilitasnya begitu ya. Karena nggak layak seorang Imam Suprianto yang disebutnya sebagai DPO ya, sebagai buronan, ya tadi itu kan udah judul kita itu buronan Polres Sumedang, nggak layak untuk dipercaya. Masa DPO bisa
diundang oleh sebagai narasumber TV-TV nasional, memalukan, dan negara membiarkan, ya, polisi membiarkan, kabar reskrim membiarkan, memalukan, negara nggak bisa begitu dibiarkan. DPO orang yang dicari-cari malah tampil di layar televisi, diundang ya berkali-kali, nggak ada tindakannya, ya, nggak ada Mahfud MD itu ngomong, ya, nggak ada kabar reskrim itu ngomong gitu, ya, nggak ada perintah untuk penangkapan. Jadi kan ini sudah jelas-jelas ya disampaikan ini DPO begitu, dan itu memang benar-benar DPO, ya. Jadi nggak bisa, kredibilitasnya di mana nih media nasional mengundang narasumber seperti itu begitu, ya, terutama juga negara diam saja begitu. Jadi apa yang mau disampaikan dari seorang DPO, dia aja sudah menjadi daftar pencarian orang gitu, ya, nggak ada kredibilitasnya dia. Nah, imam ini jadi dipertanyakan sama si Anies ini, ada pihak-pihak yang berada di balik imam untuk melindunginya begitu. Siapa nih yang melindungi dan memelihara orang ini begitu? Udah jelas-jelas juga dia ini diduga pasti berkolaborasi untuk mengkriminalisasi Panji Gumilang begitu, mau ngambil alih Ponpes Al Zaitun begitu, ya. Nah, jadi dia mau ingin hancurkanlah si Al Zaitun dan Panji Gumilang begitu, ya, untuk diambil alih ya dengan cara kriminalisasi, ya. Jadi tapi nggak sesuai dengan konstitusi negara, ya. Jadi hukumnya ini kacau nih, ya, bisa dipakai oleh penguasa, ya. Dalam hal ini kita mempertanyakan Pak Jokowi, di zaman Pak Jokowi ini kacau nih hukumnya kalau modelnya seperti itu begitu. Nah, Imam Supriyanto ini justru kan dikenal, dia ini kan aktif dalam NII sebelumnya, ya, di KW9. Dia ini punya jabatan justru, ya. Nah, ini kenapa ini justru nggak ditangkap kalau dia berkoar-koar menyatakan Panji Gumilang sebagai NII? Betul, ya. Polisi mesti tangkap, iya kan dia ngaku sendiri, ya, dia ngaku sendiri dia, iya, bekas itu komandannya. Iya, dan ini kan rakyat Indonesia memalukan, bodohnya begitu, kok dibodohi seorang DPO, dianya sendiri yang punya jabatan di NII KW9, malah ini nggak ditangkap. Nah, ini justru yang mesti dikorek abis gitu, apa aja yang udah dilakukan. Dan sampai saat ini ya tadi, jangan-jangan kesaksiannya Panji Gumilang mau membersihkan Al Zaitun dari para NII ini semua, ya, sedangkan dia masih mau bertahan, termasuk si Ken Setiawan jangan-jangan yang sudah sudah sakit hati, barisan-barisan sakit hati nih yang dikeluarkan, dibubarkan oleh Panji Gumilang. Dia nggak mau terlibat lagi, dan dia udah jelas-jelas kok, dia udah mendukung Soeharto, Orde Baru begitu, ya, walaupun dia jelas-jelas dari keluarga yang memang pendukung setia Masyumi begitu, ya. Jadi setelah Masyumi bubar berubah nama, dia justru nggak ikut-ikutan lagi, dia udah konsentrasi di pendidikan begitu, ya. Nah, justru ini orang-orang seperti ini, si Imam Supriyanto ini yang mesti ditangkap begitu. Nah, ini negara bodoh banget gitu, ya. Profesor Mahfud MD kok bisa begitu modelnya, ya. Nah, ini yang kita pertanyakan begitu. Nah, ini yang mesti dibangun narasi-narasi seperti ini untuk mencerdaskan bangsa. Kalau kadrun memang bodoh, tapi ini negara supaya benar-benar jangan melakukan kriminalisasi dan diskriminasi begitu, ya. Jadi itu yang menjadi problem begitu seorang DPO ini begitu, ya. Nah, sekarang saya mau ngomong mengenai TV One. TV One ini memang TV kadrun, ya. TV kadrun sama seperti MUI yang sudah jelas-jelas ini bukan lembaga ulama, tapi lembaga ulama kadrun, ya. Mimpinya memang mau jadi khilafah, supaya dengan khilafah mereka baru bisa mimpin. Kalau mereka di negara sekuler, mereka nggak punya kemampuan, ya, manajerial, orangnya tuh bodoh semua lah itu, ya, bisanya agama doang. Nah, jadi nggak bisa keluar dari doktrin, ya, itu saja begitu. Nah, jadi TV One ini kan sudah banyak, ya, kasus-kasusnya, ya. Mulai dari Ratna Sarumpait, pertama kali itu kan yang menyiarkan, ya, berita hoaks, ya, pencacatan lah segala macam mukanya. Itu mestinya ditutup itu. Belum lagi waktu pemilihan presiden, ya, dengan suara Jokowi katanya kalah, ya, pakai lembaga survei yang menurut bayaran mereka itu yang lebih terpercaya. Ini udah hoaks, mestinya itu dituntut. Pemerintah Jokowi ini lemah, mestinya itu udah ditutup permanen, nggak ada lagi izin-izinnya itu TV One begitu. Ya, ini memang udah TV kadrun yang diundang narasumbernya pasti berat sebelah, orang-orang kadrun semua yang memang nggak
kompeten begitu ya. Jadi pembodohan buat negara ini ya mendengarkan TV yang modelnya seperti itu, dan ini sudah berapa kali di di warning oleh KPI begitu ya. Bahkan mestinya sudah disanksi begitu. Ini mestinya sanksi sekali, 2 kali, 3 kali mestinya udah dibubarkan begitu, karena ini juga pernah masuk kan pelanggaran terhadap iklan lembaga penyiaran ya. Jadi waktu masih ajan aja dia juga tetap siarkan iklan ya. Nah, tapi nggak berani gitu ya, dibubarkan. Juga waktu itu menayangkan gambar-gambar jasad korban yang mengapung ya waktu terjadi jatuhnya pesawat AirAsia ya. Jadi ditampilkan gambar jasad mengapung ya yang diduga korban AirAsia. Itu kan nggak boleh sebenarnya oleh KPI begitu ditampilkan ya. Juga waktu Indonesian Lawyer Clubs ya, dia ini kan masalah eksploitasi anak ya. Eksploitasi anak itu dia malah justru diungkit-ungkit semua kekerasan seksualnya ditampilkan. Nah, ini melanggar juga KPI begitu, nggak boleh ditampilkan secara vulgar seperti itu begitu. Itu ditampilkan kekerasan anaknya ya, sehingga berdampak traumatik kepada anak ya. Itu melanggar pedoman yang sudah ditetapkan oleh KPI begitu. Belum lagi masalah ya pemilu lah ya, Joko Widodo, Basuki ini kan waktu Ahok segala macam itu berat sebelah, semua narasumbernya segala macam undangannya pokoknya berat sebelah ya, nggak berimbang begitu. Jadi nggak ada yang bisa diharapkan dari model-model TV yang seperti ini, TV-TV provokator begitu ya. Nah, jadi belum lagi kita lihat ini pemiliknya Abu Rizal Bakri, kita bongkar sekalian. Abu Rizal Bakri ini pemiliknya kan diambil dari LaTV sebelumnya ya, 2000 berapa itu, 2002 kalau nggak salah, 2008 baru diganti jadi TV One ya. Antv-nya juga termasuk begitu. Nah, tapi kan dulu kan si LaTV utang berapa itu ya, 450 miliar atau apa, akhirnya nggak bisa bayar ke Mandiri, akhirnya dijual, akhirnya yang ngambil waktu itu mestinya kena pidana juga si siapa, Abdul Latif, tapi sampai saat ini ya karena yang beli Abu Rizal Bakri, dan Abu Rizal Bakri bekas Kadin dan bekas menteri di zamannya SBY ya, orang Golkar. Ya akhirnya hilang tuh masalah Abdul Latif ya, akhirnya tahu-tahu diambil alih oleh si siapa nih, si Bakri ya. Dari semua kan pada mau ngambil juga ya, mungkin dari Hari Tanusudibyo, Hairul Tanjung segala mau ambil, tapi akhirnya dia yang menang begitu. Nah, tapi yang jadi problemnya ini si Abu Rizal Bakri, kita jelas-jelas banyak utang kepada negara ya. Menurut data itu hampir 10 triliun lebih utang kepada negara. Salah satunya Lapindo. Lapindo itu mengorbankan 45.000 orang ya, pindah 19 desa begitu ya. Utang sama pemerintah itu sekarang dengan bunganya udah hampir mungkin 3 triliun, tapi bayarnya cuma 5 miliar. Lagi-lagi negara diakalin ya. Memalukan begitu loh. Masa ini orang kaya banget, luar biasa. Bahkan di zaman waktu dia Basi ini kan cuma 17 triliun hartanya, tahu-tahu melompat tinggi banget jadi 80-90 triliun di zaman waktu dia memerintah sebagai Menko-nya SBY. Nah, ini yang justru dipertanyakan, pasti uang korupsi itu, dapat proyek-proyek pemerintah begitu. Dalam waktu setahun kok lompatannya gila, dari 18 triliun bisa jadi 90 triliun ya. Nah, ini justru yang mesti dibongkar begitu, permalukan TV One, kalau bisa dituntut untuk ditutup begitu ya. Nah, si Imam mestinya dari alumni ini minta sama lawyernya Panji Gumilang juga dituntut ini DPO terhadap kepada kepolisian dan kepada Presiden Republik Indonesia, Menkumham segala macam itu diselesaikan gitu. Kenapa DPO ini kok bisa berkeliaran ya, bisa jadi narasumber ya, dan TV One ini TV yang memprovokasi, bubarkan. Nah, kita mau rame-rame nih. Kalau memang mau, ayo kita galang kekuatan begitu, demo besar-besaran seperti Pak Paul ya, tunjukin kepada negara Pancasilais, nasionalis, atau si kadrun yang jauh lebih kuat ya, seperti itu. Kalau enggak negara kita nggak beres ya. Bahkan ini kalau bisa malah bersihkan itu para pejabat-pejabat yang memang kadrun ini ya, yang juga takut sama kadrun begitu, bongkar sekalian semuanya gitu loh. Nah, jadi kita lihat ini si LaTV si siapa nih, Abu Rizal Bakri ini luar biasa ya, mengangkangin negara ya, utang hampir 3 triliun ya dikeluarkan
Lapindo itu oleh negara bayarin kepada para penduduk 45.000 orang itu ya yang mengungsi gara-gara Lapindo, tapi dia baru bayar 5 miliar dan sampai saat ini masih belum mau bayar. Ya padahal dia kekayaannya luar biasa. Ya, banyak sekali hotel-hotel, dia banyak itu hotel di Rasuna Said segala macam kan punya dia punya dia ya. Belum lagi plantation segala macam kan perusahaan-perusahaan ya kayak seperti Aston itu kan di Rasuna Said itu ya, termasuk residensialnya Aston Bogor kan punya dia juga tuh ya. Belum lagi gedung Epicentrum ya, Epiwalk itu kan punya dia, gelanggang mahasiswa Sumantri punya dia, Rasuna Office Park punya dia. Ya. Banyak lagi kondominium The Groove kan juga punya dia tuh ya, Wave Apartemen punya dia. Ya. Banyak Osea Kondotel punya dia, Hotel Neo Awana Jogja punya dia, ya Nirwana Kahuripan punya dia, Bogor Nirwana Residen punya dia, Sky Apartemen punya dia, Pullman Bali punya dia, ya banyak Grand City Singasana, Grand Elite segala macam, Jungle Land, ya Jungle Water Park Mall punya dia, Jungle Festival, Wisma Bakri 2 punya dia, Epicentrum punya dia. Nah rumah sakit MMC juga punya dia, ya. Bakri Toll Road juga punya dia. Nah, ini banyak, belum lagi bidang-bidang yang lain ya, residen properti dan Telkom juga punya dia. Bahkan sekarang Sukovindo yang punya dia baru juga punya dia juga begitu semuanya. Nah, tapi baru utang 3 triliun aja dengan aset dia 90 triliun nggak mau bayarnya 5 miliar. Ini kacau, negara macam apa? Dan Mahfud MD pura-pura diam. Malah menindak Panji Gumilang. Orang yang kayak begini malah nggak ditindak, nggak ditutup lagi TV-nya. Nah, mestinya kita semua para Pancasilais ini bergabung nih, ya permalukan ini menteri-menteri yang modelnya begini dibayar rakyat dengan pajak rakyat, ya gaji besar, fasilitas besar, tapi kerjanya payah, begitu ya. Malah menindak orang-orang yang baik, ya orang-orang jahat malah yang dipelihara, koruptor dipelihara. Ini Jokowi juga kacau ini, pemerintah model kayak begini, ya. Ngumpulin pajak 2.000, 3.000 triliun, 1.000 triliun tuh jebol semua, dikorup semua sama pejabat-pejabat mulai dari kabupaten sampai wali kota Madya sampai gubernur sampai semua ASN-nya segala macam. Ya mau jadi apa negara ini? Ya makanya nggak bakal bisa maju kalau negara modelnya dipimpin orang-orang model kayak begini semua. Ya pencitraan semua, bagi-bagi duit. Ya pasti duit dibagi-bagiin 300-600 ribu ya naiklah popularitasnya. Orang-orang yang masih bodoh, yang membeo, yang nggak ngerti apa-apa, ya dipikir baik-baik aja, ngomong lembut, ngomong sopan, ya kan cuman batas ngomong sopan dan lembut aja ya. Tapi nggak berani menegur, nggak ada ketegasannya. Ya justru baik mendingan ngomong yang kasar sekalian. Tapi dia benar seperti Ahok, dia benar, dia jujur, dia nggak makan uang rakyat, dia nggak korup, dia tindak semua. Dulu ASN yang ngaco tuh, yang korup-korup, yang nggak mau kerja, yang malas, akhirnya bagus dalam waktu 1-2 tahun beres. Dan DKI kita lihat nggak ada lagi korupsi tuh, makin kecil, makin takut pejabatnya. Kalau sekarang makin banyak. Kalau zaman Soeharto mungkin lingkarannya ya, mungkin cuma lingkaran-lingkaran dia dan menteri-menterinya begitu ya. Nah kalau sekarang ini sampai ke seluruh daerah-daerah, lebih kacau lagi, ya lebih hancur lagi begitu. Utang malah tambah banyak, 8.000 triliun. Kalau bangun jalan doang sih gampang lah ya, tinggal investor diundang aja, siapapun juga bisa ya. Asal punya uang, uangnya juga malah dari utang. Yang pusing kan sekarang nanti presiden berikutnya dan rakyat yang menanggungnya. Bayar bunga itu bisa 500 sampai 1.000 triliun per tahun begitu. Ya, jadi kacau nih. Nah, kalau mau saya sarankan sekalian ini tanya sama alumni Al Zaitun. Coba bicarakan dengan para alumni-alumni lain. Kita bersatu, sering masuk, hubungi di Zoom ini. Nanti kita bicarakan, kalau bisa galang. Kapan kita demo mulai dulu dari, nggak apa-apa, 500 dulu, 1.000, sampai puluhan ribu, bahkan nanti jutaan. Orang kita buka kita terus. Bisa kerjasama tuh Al Zaitun dengan Galarua, supaya kita nanti jadikan ini sebagai toanya kan. Ini kan kita internasional ini Pak Adam. Nah, coba bicarakan dari kalangan-kalangan Al Zaitun. Jadi nanti kita rancang, kita bongkar semuanya ini yang terjadi kebobrokan di negeri ini sekalian. Ya, jangan tanggung-tanggung. Termasuk NU yang paling banyak ngambil uang negara untuk pesantren-pesantren dan madrasahnya. Ya. Iya, buat beli senjata tuh disimpan di pesantrennya itu. Iya. Oke, ini biar lanjut terakhir Pak iPhone ya.
Pak Ivon karena udah jam 12. Ya, Pak dari alumni Al Zaitun coba kalau bisa bicarakan terus dengan para teman-teman betul. koleganya. Makanya ini kalau bisa tiap hari ini dari Al Zaitun ada yang masuk ke kita nih supaya kita bisa terus kerjasama, terus kita galang kekuatan ya. Masa kalau nggak diributin kalian pasti kalah itu. iPhone silakan. Terakhir singkat pada jelas. Saya sebentar. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,